Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang sedang mengikuti ibadah secara streaming, saya undang kita semua untuk berdiri bersama. Hari ini kita bersyukur karena kita boleh hadir di tempat ini, meresponi, menjawab panggilan dari Allah untuk bersekutu, untuk beribadah kepadanya. Hari ini dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan sukacita, mari kita datang kepada Allah, menyembah Dia, Allah Tritunggal, yang sudah dengan anugerahnya menyelamatkan kita dan akan terus menopang kita sepanjang umur kita. Mari kita tundukkan kepala, kita rendahkan hati kita berdoa bersama. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, Kau keselamatan kami. Terima kasih ya Bapa sudah memilih kami. Terima kasih sudah merancangkan dengan begitu sempurna karya keselamatan melalui salib Kristus. Dan satu hal yang kami sungguh syukuri lebih lagi, Kau memberikan Roh Kudus dalam hati setiap kami untuk memastikan keselamatan itu di dalam hidup kami, untuk terus membentuk kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, dan biar hidup kami yang sudah Engkau selamatkan, kami hidupi bagi kemuliaan Allah Tritunggal. Demi nama Yesus kami siap memuji menyembah Engkau lebih lagi. Dan yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Kasih Yesus
selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat birunya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Yang bersuka cita boleh belikan muka yang suka cita gitu saudara. Lebih baik ini. That's better. Kenapa kita harus ingat kasihnya terus saudara? Kenapa harus ingat salibnya terus? Bayangin ya, kalau kita ingat yang mudah-mudahan ingat mantan bisa bikin kita sedih banget. Kalau kita ingat misalnya dapat uang nih bulan lalu, kita bisa happy banget. Apalagi kalau kita ingat salib Kristus. Ingat darahnya yang tercurah. Buat kita yang sampah ini. Sehingga kita dijadikan berharga di hadapan Tuhan. Bukankah itu harusnya membuat kita lebih sukacita lagi daripada dapat uang yang banyak. Amin. Ingat salibnya yang melaluinya kita dapat jalan kepada Bapa. Bukankah itu harusnya membuat kita lebih bersyukur lagi. Amin. Amin. Coba bilang kiri kanan, ingat kasihnya, ingat salibnya. Amin. Saya mau ajak nyanyi lagu ini sekali lagi dengan lebih sukacita lagi. Bukan sekedar karena saudara tahu lagunya, tapi benar-benar ingat kasihnya buat kita. Ingat salibnya bagi kita. Amin. Coba angkat lagi yuk. Ingat kasihnya yang, come on. Ingat kasihnya yang selalu ada. Say, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. With a grateful heart, dengan hati yang bersyukur katakan, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sekali lagi kakak di Yogyakarta sama-sama. Ingat kasihnya, singin. Ingat kasihnya yang mengubah hidup. Thank you Jesus. Ingat kasihnya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus. Terima kasih Tuhan bagiku. Oh, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sekali lagi katakan, come on. Ingat kasihnya yang mengubah hidupku, ingat kasihnya
Dan pagi hari ini kita mau lebih lagi merayakan kasih setianya dalam hidup setiap kita. Amin. Let's go. Boleh sama-sama nyanyi yuk. Come on.
Pagi ini kita akan mengucap syukur karena Yesus telah memberikan keselamatan bagi kita. Keselamatan bukanlah upah bagi orang benar, namun keselamatan adalah anugerah bagi orang-orang berdosa. Dan semua hanya oleh karena kemurahannya, bukan karena upahmu. Dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu, dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya.
Berikan tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi. Saudara mirip ya yang tadi 2 orang ya. Kembar soalnya. Serupa gitu. Tapi ngomong-ngomong serupa. Siapa percaya bahwa kita sedang terus dibentuk semakin serupa Kristus? Amin. Siapa yang mau dibentuk semakin serupa Kristus? Kabar baiknya bukan karena saudara mau, tapi karena Allah yang mau membentuk saudara semakin serupa Kristus. Melalui apapun, yang suami istri mungkin ada berantemnya di rumah, tapi itu sedang dibentuk serupa Kristus. Lagi ngadepin masalah sama orang tua, masalah ekonomi, masalah apapun, penderitaan apapun, itu alat yang Tuhan pakai untuk membentuk kita semakin serupa Kristus. Karena firman-Nya berkata, dalam segala hal Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dan saudara, kebaikannya seringkali tidak sesuai apa yang kita pikirkan. Karena firman-Nya berkata kebaikannya itu buat kita semakin serupa Kristus. Jadi apapun yang sedang dilewati hari ini, jalannya mungkin berbatu, jalannya mungkin gak enak. Tapi percayalah, disitulah saudara dan saya semakin dibentuk semakin serupa Kristus. Amin. Amin. Itu janjinya, itu satu kepastian. Karena bukan bergantung kita yang mau, tapi bergantung Allah. Dan janjinya yang mengatakan kita pasti dijadikan serupa dengan Kristus. Kita mau belajar lagu ini sama-sama, biar jadi doa setiap kita. Tuhan, terus bentuk aku semakin serupa Kristus. Setiap hembusan nafasku, semua tentangmu. Mari sama-sama kita puji. Tak mau ku jadi seperti dunia ini, baharuiku seturut gambarmu Tuhan.
haruiku seturut gambarmu Tuhan. Engkau memanggilku, Kau tebus diriku, membenarkanku, menguduskanku di dalam pengorbanan salib Kristus. Hidupku milikmu, sepenuhnya ku memuji, ku bersyukur, sebab kemuliaan-Mu hanyalah dalam-Mu. Ku temukan kedamaian, di dalam pengorbanan salib Kristus. Hidupku milikmu, sepenuhnya untukmu. Ku memuji, ku bersyukur, sebab kemuliaan-Ku hanyalah dalam-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kami cintai dan kami sembah, yang berada bersama kami di tempat ini. Kami mau terus memuji dan bersyukur. Kami terus meninggikan nama-Mu, satu-satunya nama di atas segala nama. Izinkanlah hamba-Mu ya Tuhan,
yang telah Engkau berikan anugerah dan kasih karunia untuk membawakan sebuah pesan, sehingga pesan dan firman-Mu sendiri itulah yang akan membuka mata kami. Buat kami Tuhan, ajar kami Tuhan, dan biarlah Roh Kudus terus yang membimbing kami Tuhan, sehingga kami semua kami yang di tempat ini dan yang mendengarkan secara online dapat mengerti dengan sebuah cara pandang yang baru yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, shalom teman-teman semua yang ada di Jogja. Perkenalkan, bagi yang belum kenal, nama saya Jimmy Budiarto. Setiap tahun 2 kali Pak ya, kesini ya Pak ya. Dan setiap kali kesini tidak pernah sekalipun kita tidak dihidangkan dengan berhala-berhala kami yang berada di Yogyakarta. Nah hari ini ada suatu topik dan tema yang betul-betul saya rasa ini harus sesuatu yang saya sampaikan dan bagikan. Mungkin bagi teman-teman yang sudah mengerti ini terlebih dahulu ini sesuatu yang sederhana. Tetapi saya yakin dengan sangat yakin bahwa banyak di antara kita yang masih belum mengerti. Nah, judulnya khotbah ini saya kasih judul sebagai Gospel Lens, yaitu lensa Injil. Bagaimana kita melihat Kristus, Yesus di dalam seluruh Alkitab kita. Nah, saya mulai dengan sebuah ilustrasi. Mari kita coba bayangkan bahwa kita diberi sebuah puzzle. Dan puzzle ini ada berkeping-keping. Tetapi kotak gambar seluruh puzzle ini itu hilang. Nah, pada waktu kita susun puzzle ini, kalau kita tidak tahu pada ujungnya gambar itu akan menjadi apa, pasti kita akan bingung. Sehingga kita akan coba menyocokkan sendiri tanpa punya sebuah pedoman bahwa sebenarnya nih serpihan-serpihan ini itu tentang apa atau tentang siapa atau tentang gambar apa sebenarnya. Begitulah pula, next, banyak orang Kristen pada saat kita membaca Alkitab, kita perlu melihat banyak potongan cerita-cerita tentang Abraham, tentang Daud, tentang Yusuf, tentang Musa. Tetapi kita sebenarnya tidak tahu siapa dan kenapa cerita-cerita itu ada. Next. Padahal sebenarnya mereka itu mau menggambarkan, mau menunjuk dan menuju ke satu cerita yang paling utama, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Nah, tapi sebelum kita sampai kepada sana, saya mau memperkenalkan dulu apa itu yang dimaksud dengan sebuah lensa Injil. Terdiri dari 2 kata. Mari kita deep dive ke dalam setiap kata-katanya. Apa itu lensa? Lensa itu apa saudara-saudara? Lensa adalah alat yang membantu kita semua untuk melihat dengan jelas. Nah, dengan lensa kita bisa memfokuskan, memperbesar, bahkan memperbaiki penglihatan kita seperti saya. Saya kalau tidak ada lensa ini, saya lihat muka-muka saudara. Saya tidak tahu bedanya saudara atau itu hantu. Karena waktu saya lihat betul-betul mukanya tidak terlihat sama sekali. Harus dengan kacamata ini saya baru bisa lihat dengan fokus dan jelas. Di situ ada istri saya yang cantik, di situ ada Pak Yus yang selalu muda.
Dan saya bisa melihat ada berapa banyak orang di tempat ini. Tapi tanpa lensa ini saya tidak akan bisa melihat. Nah ini sesuatu yang penting sekali. Nah lensa itu secara harfiah, ya, secara fisik kita nih banyak macamnya ya. Lensa kontak, lensa teleskop, ya, lensa kamera dengan semua fungsi-fungsinya. Nah tapi lensa secara konseptual, itu juga ada lensa-lensa yang lain, yaitu lensa politik. Yaitu cara melihat segala sesuatunya dari kacamata dan sudut pandang politik. Ada namanya lensa budaya. Sebuah cara untuk menafsirkan melalui sebuah budaya tertentu. Dan ada juga namanya lensa trauma. Ada loh. Kalau kita trauma, kita akan melihat segala sesuatu itu dari perspektif perasaan dan trauma kita. Sehingga kita melihat hidup itu melalui pengalaman-pengalaman pahit kita. Itu lensa. Nah, pagi ini, karena khotbah ini baru selesai tadi pagi jam 7. Ya, setelah dirombak-rombak, makanya saya selalu merasa memang saya adalah manusia yang berdosa. Khususnya kepada teman saya bernama Dani. Ya, karena setiap pagi waktu saya renungkan, ada aja yang kurang gitu kan. Ya mungkin karena berhala saya perfeksionis ya, saya mau segala sesuatunya sempurna. Nah, tetapi pada waktu pagi ini ada sesuatu yang menurut saya bisa kita jadikan sebuah contoh yang baik. Nah, coba tampilkan fotonya. Nah, gak gitu jelas ya saudara-saudara ya. Kalau kita zoom in, wah itu lebih jelas. Apa yang kalian lihat pada waktu keluar? Nah teman kita waktu di kamar dia ada temannya Dani, ada salah satu orang bernama Budi ya. Nah beliau melihat ke jendela, terus beliau berkata seperti ini, wah di luar hujan ya. Padahal dia juga udah punya lensa seperti saya. Tapi pada waktu kita melihat ini, seakan-akan seperti hujan bukan? Ya, setuju? Tetapi apa yang terjadi? Pada waktu dia berkata seperti itu, kok saya tidak merasa ada gejala-gejala hujan. Saya coba lihat kembali ke lensa yang bagian atasnya, kaca bagian atasnya. Ternyata pemandangannya seperti ini. Jadi saya bilang Pak Budi enggak hujan Pak. Kaca yang bagian yang salah yang Anda lihat. Hanya seperti itu. Kita bahkan bisa melihat suatu pemandangan yang lain. Apabila cara kita melihat, cara pandang kita itu dari sisi dan angle yang berbeda. Sesimpel itu. Nah, oleh karena itu, ini sesuatu yang harus kita perjelas. Sehingga kita tidak lagi melihat segala sesuatu itu dengan cara yang salah. Nah, ada kata kedua daripada lensa Injil itu, yaitu kata Injil. Nah, hari-hari ini kata Injil ini sedang populer. Ya. Tapi saya yakin banyak orang bahkan tidak mengerti apa sebenarnya arti kata Injil itu sendiri. Karena Injil itu orang bisa salah mengerti. Dikirain seluruh Alkitab itu Injil. Bentar dulu nih, nah, ini kata-kata yang sungguh provokasi kan. Nah, Injil itu apa? Injil itu kata bahasa Inggrisnya adalah gospel. Gospel itu apa? Good news, berita baik. Nah berita baik di sini itu tentang siapa? Tentang Yesus Kristus itu sendiri. Dan apa yang sudah dia lakukan. Bukan tentang Abraham. Bukan tentang Daud. Bukan tentang Yusuf. Tapi berita baik kemenangan tertinggi. Dari seseorang yang bernama Yesus Kristus. Tuhan yang turun menjadi manusia. Satu-satunya yang mati, bangkit. Dan satu-satunya yang bisa membawa kita semua masuk ke surga. Kenapa? Karena maut
sudah ia kalahkan. Ada amin saudara. Nah, good news, next. Kenapa good news? Nah, ini ada satu ilustrasi yang saya sering bawa. Ini namanya good herald. Jadi zaman dahulu kala gak ada tuh internet, WhatsApp, gak ada. Jadi bagaimana caranya seorang raja menyatakan kemenangannya kepada tempat-tempat yang dia kuasai. Caranya bagaimana? Dia kirim utusan-utusan ini. Utusan-utusan ini membawa pesan dan berita bahwa, hei rakyatku, kami sudah mengalahkan kerajaan A, B, C, D. Dan mulai sekarang itu sudah menjadi bagian daripada kerajaan ini. Ini adalah kemenangan yang diberitakan di sini. Sebuah kemenangan. Kemenangan tentang rajanya. Bukan kemenangan oleh orang lain. Nah, Injil itu apa jadinya? Injil itu adalah kabar baik bahwa Tuhan telah menyelamatkan manusia melalui karya Yesus Kristus. Melalui hidupnya, melalui kematiannya di atas kayu salib dan juga melalui kebangkitannya. Oleh karena itu, kita bisa menamakan apa itu lensa Injil. Lensa Injil adalah cara pandang yang menjadikan Kristus sebagai pusat dari seluruh Alkitab dan seluruh kehidupan. Kita akan bedah satu persatu. Tapi yang paling penting di sini, Yesus pun sendiri mengajarkan tentang yang namanya lensa Injil. Kok bisa Pak? Kita lihat di Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Kamu menyelidiki kitab suci, kata Tuhan. Karena kamu mengira kitab suci itu memberikan kepadamu hidup yang kekal. Ternyata bukan kitab suci yang memberikan kepadamu hidup yang kekal. Tetapi seluruh kitab suci itu yang menunjuk kepada aku. Tuhan bilang. Tetapi itu pun kamu tolak. Untuk datang kepada aku. Untuk menerima hidup yang sudah aku berikan kepadamu. Wow. Ini kata firman loh ya, bukan kata Jimmy ya. Ya. Ayat yang kedua, di mana lagi Yesus berbicara tentang ini? Next. Setelah kebangkitan, Yesus berjalan bersama dua muridnya dalam perjalanan ke Emmaus. Di Lukas 24 ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia. Dia itu siapa? Lukas. Tentang Yesus. Di dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab Musa dan semua kitab nabi-nabi. Yesus berkata apa saudara-saudara? Next slide. Musa dan cerita Musa itu menunjuk kepada dia. Semua yang namanya cerita nabi-nabi juga menunjuk kepada dia. Mazmur pun meskipun itu Daud, tapi juga menunjuk kepada dia. Dan seluruh perjanjian lama, ujung-ujungnya adalah tentang dia. Mari kita lihat sebuah ilustrasi berikut ini. Saya mau tanya kepada saudara, pada saat Anda lihat gambar ini, pada waktu saudara mau kencing, kencingnya di huruf yang ada tulisan toilet atau menuju ke sebelah kanannya itu. Paham saudara? Semua itu menunjuk kepada esensinya di sini adalah toiletnya. Bukan tandanya. Bukan penuntun menujunya. Jadi kalau kita
kencing di atas kata atau di bawah kata toilet, menurut saya ada sesuatu yang kita harus introspeksi. Ada sebuah rumah sakit yang perlu kita kunjungi. Bukankah begitu teman-teman semua? Tapi percayalah, sering kita semua kencing di bawah toilet ini. Tanpa kita sadari. Sebab pada saat kita membaca seluruh Alkitab ini, kita tidak paham dan mengerti sebenarnya ini tentang siapa dan kenapa. So the Bible is not about us. This is all about Christ. Ada amin saudara. Terima kasih kepada satu amin yang tadi. Dan saya tahu dari siapa. Saya tahu persis itu orang tersebut tidak kencing di bawah tanda toilet yang tadi. Nah, Yesus sendiri pun menegur orang yang membaca kitab suci ini tanpa lensa Injil. Kita kembali ke ayat yang tadi. Kamu menyelidiki kitab suci karena kamu mengira kitab suci itu memberikan kepadamu hidup yang kekal. Tetapi kitab suci itu menunjuk kepada aku, namun kamu itu tolak untuk datang kepada aku Yesus untuk menerima hidup ini. Pak, kenapa ayatnya diulang? Saya percaya kalau sebuah ayat sudah diulang sampai mungkin 3 kali, saya harap kita semua menjadi mengerti. Ya, bukan saya kurang ayat, ya. Tapi ayat ini menunjukkan sekali lagi bahwa ini adalah tentang Yesus. Jadi jangan salah membaca. Nah, waktu kita membaca, next. Kita mungkin bisa menghafal semua ayat di dalam Alkitab. Banyak saya yakin teman-teman di sini yang jauh lebih pakar dan hafal setiap ayat. Dan pasti mengerti seluruh hukum Taurat. By the way, ada 613 mitzvot yang harus Bapak dan Ibu pelajari seluruhnya, namanya hukum Taurat. Dan juga banyak yang suka melakukan ritual-ritual dan kemudian mematuhi semua peraturan itu. Tetapi semua itu melewati sesuatu, yaitu pusatnya itu sendiri, yaitu Kristus Yesus. Semua dilakukan, tetapi lupa bahwa semua itu menuju kepada sesuatu yang lebih penting. Sehingga, next, itulah yang terjadi ketika kita membaca Alkitab tanpa lensa Injil itu. Apa yang terjadi? Kita menjadikan cerita-cerita di Alkitab ini sebagai sebuah pelajaran moral. Sepertinya itu yang harus kita taati. Dan kita menganggap orang-orang yang berdosa itu, yang sebenarnya kita semua anggap sebagai pahlawan-pahlawan, yang sebenarnya juga merupakan saudara dan saya sebagai pahlawannya. Ini gagal paham, saudara-saudara. Bahasa kerennya. Dan kita membuat kekristenan ini seolah-olah bahwa harus kita berusaha dengan keras menjadi orang yang baik. Sia-sia dong kalau gitu. Nah, sekali lagi saya mau ulangin ayat ini. Sekali lagi bukan karena saya kurang ayat. Tetapi Yesus berkata di sini, kamu melewatkan inti utamanya, yaitu siapa? Aku. Sudah 3 kali ya Pak ya. Saya berharap ulang 3 kali, nempel selamanya. Amin saudara. Nah, oleh karena itu, bagaimana sih caranya kita melihat yang namanya perjanjian lama melalui lensa Injil? Ini penting sekali saudara. Karena perjanjian lama itu bukan kumpulan pahlawan-pahlawan yang harus ditiru. Bukan. Bukan kumpulan pahlawan-pahlawan yang jubahnya harus kita ambil. Bukan.
Ini ada perjanjian yang lama. Hanya sebuah bayangan yang menunjuk kepada Kristus yang merupakan pahlawan yang sejati yang sebenarnya. Ada amin saudara-saudara kita. Mari kita lihat sebuah contoh. Nah, kalau udah lihat Abraham, kita pasti menyangka bahwa Abraham adalah bapa orang beriman. Luar biasa. Inilah yang kita mau ambil. Yang kita jadikan sebagai contoh. Mari kita lihat sebenarnya apa yang terjadi. Ya, apa yang tertulis dalam Alkitab. Nah, memang Abraham itu dipanggil meninggalkan negaranya. Memang ia dipanggil hidup oleh iman. Pergi tanpa dia tahu loh tujuan akhirnya. Tetapi ada seseorang yaitu Yesus. Dia itu meninggalkan surga, saudara-saudara. Meninggalkan surga. Bukan hanya negeri. Untuk apa datang ke dunia? Untuk apa saudara-saudara? Untuk membawa umat manusia ke tanah perjanjian yang sejati, yaitu kerajaan Allah. Dialah sebenarnya the true and the better Jesus. The true and the better Abraham. Dia adalah Abraham sejati yang melangkah dalam ketaatan yang sempurna. Abraham memang mengorbankan kenyamanannya. Tetapi Yesus mengorbankan kemuliaan. Next. Allah berjanji melalui engkau semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Tetapi apakah janji itu tergenapi penuh oleh Abraham? Tidak. Lalu bagaimana kita mau ngambil berkatnya? Berarti ada yang kurang di sini. Tetapi Paulus berkata di dalam Galatia 3 ayat 16, janji itu diberikan kepada Abraham dan kepada keturunannya melalui siapa saudara-saudara? Melalui Yesus Kristus. Dialah yang harus kita lihat. Yang harus kita sembah. Bukan Abraham. Amin saudara-saudara. Artinya berkat bagi semua bangsa itu bukan melalui iman kita kepada Abraham. Tetapi melalui Yesus, sang keturunan yang sejati. Jadi Abraham membawa hanya bayangannya, janjinya, tetapi terpenuhinya dan disempurnakan oleh Yesus Kristus. Ada amin saudara. Next. Nah, Abraham itu memang adalah contoh iman, teladan, suatu kepercayaan kepada janji Allah. Namun imannya itu tidak sempurna. Jadi kalau kita bilang dia bapak orang beriman, saya mau tanya apa yang terjadi pada saat dia ragu, pada saat dia berbohong. Punya iman gak saudara-saudara? Pada waktu dia ambil Hagar, punya iman gak saudara-saudara? Tetapi apa yang kita harus lihat, Yesus itu tertulis di Ibrani 12 ayat 2. Yesus adalah pencipta dan penyempurna iman kita. Wow! Pencipta dan penyempurna iman kita. Karena iman itu adalah percaya kepada Kristus. Iman yang sebenarnya adalah itu. Dan tidak ada pernah sampai akhirnya ia mati. Dia terus menggenapi kehendak Bapanya. Ada amin saudara. Next. Nah,
Kalau Abraham, dia diminta untuk mengorbankan anak tunggalnya. Tapi sebenarnya, ini hanya sebuah gambaran. Karena pada akhirnya Allah mencegah Abraham. Tetapi kalau Tuhan mengorbankan Yesus sampai dia mati. Dan Allah tidak menghentikan pengorbanan itu. Yesus menjadi korban yang sejati. Anak domba yang sejati. Sebab Roma 8 ayat 32 berkata, dia tidak menyayangkan anaknya. Tetapi menyerahkannya bagi kita semua di tempat ini. Jadi Abraham hanya bisa mengangkat pisau. Tetapi Yesus menerima semua tusukannya bagi kita semua. Wow. Isn't that so great? Next. Nah, Abraham menerima janji tentang tanah Kanaan. Sebuah tempat yang terbatas. Tanah yang duniawi, sifatnya hanya sementara. Tetapi Kristus, the true and better Abraham, membawa umatnya ke tanah perjanjian yang kekal selama-lamanya. The New Jerusalem. Yesuslah sang kenyataan. Dan kita bisa melihat sebuah cerita-cerita yang lain. Karena kalau ini kita sampaikan, wah panjang. Next slide. Yusuf. Yusuf itu dikhianati. Yusuf itu menderita. Dan menjadi penyelamat bagi keluarganya. Akan tetapi Yesus sudah mengalami itu semuanya. Dan lebih sempurna. Dan menjadi penyelamat bagi seluruh umat manusia. Wow. Next, Musa memang membebaskan Israel dari perbudakan. Tetapi Kristus satu-satunya yang bisa membebaskan kita dari dosa. Next, Daud. Nah, saya mau highlight ini. Pada saat kita melihat Daud dengan Goliat, kita itu Daud atau Goliatnya? Siapa yang bilang kita Daudnya? Angkat tangan. Ada. Siapa yang bilang kita Goliatnya? Gak ada yang berani jadi Goliat. Kita bukan dua-duanya. Daud di sini adalah Yesus Kristus sendiri. Goliat adalah lawan musuhnya, lambang daripada setan dan Lucifer. Lalu kita di mana? Kita tidak ada di gambar ini. Di belakangnya Daud, gak kelihatan. Kita adalah orang-orang yang di belakang Daud. Ada siapa aja di situ? Ada Saul. Dan semua tentara yang harusnya menghabisi bangsa-bangsa Filistin itu. Kitalah orang-orang penakut. Kitalah orang-orang berdosa. Yang ada dan tidak terlihat di sini. Tetapi Yesus adalah the real David. The true and better David. Dialah yang mengalahkan semua musuh-musuhnya. Musuh-musuh kita. Bagi siapa? Bagi kita. Jadi jangan gagal paham dan gagal melihat. Kalau kita pikir itu kita harus mendapatkan jubah Daud. Pada akhirnya pun Daud mati. Pada akhirnya pun seorang Daud pun hampir disikat sama anaknya sendiri. Pada akhirnya pun Daud jatuh dengan
seorang istri orang lain. Ada amin, saudara. Inilah sebenarnya bagaimana kita harus melihat Alkitab itu. Dan semua kisah-kisahnya. Nah, Paulus pun menerapkan lensa Injil loh di dalam Galatia. Ketika ia menulis surat Galatia, Paulus itu bukan hanya memperbaiki teologi, tetapi dia memperbaiki cara kita melihat Alkitab. Dia berkata sampai dia marah-marah. Orang Yahudi membaca perjanjian lama itu dengan cara yang salah. Mereka melihat Taurat, ritual. Lalu berkata, ini semua harus diturutin supaya kita selamat. Tapi Paulus berkata, kalian tuh salah. Dan kalian salah memahami janji Allah. Nah, ada sebuah istilah yang berkata Injil lain. Next. The different gospel. Itu ada di Galatia 1 ayat 6 sampai 9. Saya bacakan ya. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh karena kasih karunia Kristus yang telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Mereka hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutar balikan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah Paulus beritakan kepada mereka, maka terkutuklah dia. Sekali lagi, 2 kali terkutuklah dia. Wow. Paulus marah-marah habis-habisan di sini. Next. Nah, Injil lain dalam Galatia itu lahir dari apa, saudara-saudara? Menempatkan hukum Taurat di atas Kristus. Membaca Alkitab tanpa Kristus menjadi pusatnya dan menambahkan usaha manusia pada keselamatan. Oleh karena itu Paulus berkata seperti ini. Jika keselamatan bisa dicapai melalui hukum. Hukum apa saudara-saudara? Taurat. Menaati hukum Taurat. By the way ada 613 mitzvot. Yaitu hukum Taurat versi Yahudi. 365-nya adalah apa-apa yang harus, yang tidak boleh kita lakukan. Sisanya 248 adalah apa yang harus dilakukan. Guys, kalau ini 10 aja udah keteteran. Apalagi 613. Dan by the way, tidak ada satu pun yang boleh salah. Hukumnya seperti itu. Tidak ada satu iota pun yang boleh salah. Siapa di sini yang sanggup memenuhi hukum Taurat? Oleh karena itu Paulus berkata, kalau ada Injil yang berkata kepada kalian, kalian harus melakukan A, B, C, D. Untuk memenuhi semua. Maka itu namanya Injil lain. Karena Injil yang sejati adalah apa? Adalah bagaimana Tuhan menyelamatkan kita-kita yang berdosa ini. Melalui kehidupan, kematian, kebangkitan Yesus Kristus. Yang semata-mata oleh karena anugerah dan melalui iman. Bukan Yesus plus usaha kita manusia-manusia ini. Bukan Yesus plus hukum-hukum Taurat. 613 yang harus kita penuhin. Satu-satu yang bisa memenuhi namanya Yesus. Bukan juga ritual-ritual supaya cawan kita penuh.
dan murka Allah tidak sampai kepada kita. Kita tidak akan pernah sanggup, guys. Dan bukan juga karena perbuatan yang baik. Karena sejak kita lewat Hawa, makan buah dosa, maka dosa itu masih dan sampai sekarang masih nempel, berada bersama dengan kita. Oleh karena itu Injil lain berkata, kamu harus menyelesaikan apa yang Yesus mulai. Tapi Paulus berkata, tidak. Kristus sudah menyelesaikan apa yang sebenarnya kita bahkan tidak bisa mulai. Wow. Sampai hari ini Injil lain itu masih berlaku loh. Kamu itu harus terus berbuat baik, saudara-saudara. Supaya Tuhan makin sayang sama kamu. Kamu harus taat. Supaya kamu bisa dapat berkat. Perpuluhan harus taat. Tidak boleh miss 1% pun, saudara-saudara. Kamu harus sempurna. Wow, supaya bisa diterima. Kamu harus terus berusaha agar kita bisa diselamatkan. Ini sebenarnya adalah Injil lain. Paulus berkata, itu bukan Injil. Itu bukan Injil. Injil adalah apa yang Kristus sudah lakukan. Dengan kita melihat itu, melihat nilai yang lebih tinggi, tiba-tiba ada buah roh yang keluar dari hidup kita. Bukan lagi dari source-nya, dari kemampuan dan daging kita. Tapi ada buah-buah roh yang menghasilkan sukacita, damai sejahtera. Sesuatu yang bahkan kita lakukan pun kita kaget. Sesuatu yang orang bisa lihat. Sehingga bisa tahu bahwa ini ada sesuatu yang bukan orang ini. Dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jadi kalau itu source-nya adalah daging kita dan performa kita, maka itu bukan Injil, saudara. Sebab Kristus sudah melakukan dan menyelesaikan semuanya bagi kita. Ada amin, saudara? Oleh karena itu kita harus hidup dengan namanya lensa Injil. Next, pada waktu kita membaca Alkitab, itu bukan what must I do? Apa yang harus saya lakukan supaya saya itu selamat? Bukan. Yang harus kita lakukan adalah mengingat apa yang Kristus sudah lakukan untuk keselamatan saya. Ada amin, saudara? Next, pada waktu kita melawan dosa, bukan kita yang harus terus berusaha lebih kuat. Bukan. Tetapi apa tadi? Roh Kudus yang harus memampukan saya. Bukan karena saya baik, tetapi karena Dia telah pilih saya. Dan saya mendapatkan kasih-Nya. Sehingga bukan karena tuntutan. Bukan karena performa. Tapi karena kasih karunia. Sehingga itu mengalir sesuatu yang berbeda. Pada waktu kita begitu membenci seseorang, tiba-tiba ada kasih. Karena kita tahu terlebih dahulu Tuhan telah mengasihi kita. Maka oleh karena itu roh kita bekerja. Melahirkan sebuah kasih. Yang berasal bukan dari kita, tapi dari roh. Ada amin, saudara. Kemudian pada saat kita jatuh, kita berdosa, kita nggak boleh bilang gini, aduh
Tuhan gak bisalah mencintai saya karena dosa-dosa saya terlalu merah, terlalu besar. Saudara-saudara, tidak ada satupun dosa kita yang tidak terbayarkan di atas kayu salib. Tidak ada satupun. Dia sudah menyelesaikannya dengan sempurna. Ada amin, saudara-saudara. Tetapi kita harus melihat dan mengingat itu. Sehingga apa? Kebenarannya yang melingkupi saya. Sehingga saya terus dimampukan pada waktu saya kembali jatuh. Saya mengingat kembali bahwa Kristus sudah mati di atas kayu salib. Pengorbanan yang begitu berharga. Apakah saya terus harus berdosa seperti ini? Itulah Injil yang sebenarnya. Nah, terlebih lagi ketika kita berhasil. Nah, next slide. Next bro. Nyangkut ya. Ini setan pun gak suka ya, sehingga kita ya, dia berusaha, bolehlah berusaha. Tapi Kristus sudah menang ya. Nah, ketika kita berhasil, kita merasakan bahwa apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan, karena usaha saya, bukan begitu saudara. Tetapi hanya ada satu yang bisa saya banggakan, yaitu keberhasilan Kristus di atas salib yang mengampuni semua dosa-dosa saya. Tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan itu sendiri, yang merupakan kasih karunia. Sehingga tidak ada yang bisa kita banggakan. Tidak ada yang kita perbuat yang bisa kita banggakan. Ada amin saudara. Dan ketika kita menderita, bukannya kita merasa bahwa saya ini sedang dihukum, dikutuk, karena saya kurang bisa membayar cawan. Cawannya kurang. Dan harus saya yang penuhi. Tidak ada di antara kita yang darahnya sanggup dan boleh masuk ke dalam cawan ini. Sebab kita adalah manusia-manusia berdosa yang darahnya tidak ada artinya. Sebab seharusnya kita semua mati. Tetapi hanya cawan yang diisi oleh seorang yang darahnya tidak bercacat celah, yang mampu dan bisa masuk ke dalam cawan ini untuk membayar seluruh murka Allah. Ada amin saudara-saudara. Nah, kalau saya merasa saya terus dihukum Tuhan, padahal kasih karunia Yesus. This is the God's grace yang membentuk hati saya. Ada amin saudara. Jadi bukan terus tuntutan, kecaman, kutukan. No, sudah selesai. Tetapi itu yang membuat kita harus terus berpikir bahwa kasih karunia-Nya yang membentuk saya. Oleh karena itu lensa Injil begitu penting sehingga kita menemukan cara yang baru untuk membaca Alkitab. Cara kita menghadapi penderitaan. Cara kita melihat diri kita sendiri. Cara kita melawan dosa. Cara kita berdoa. Dan cara kita mengasihi orang lain. Semuanya akan berubah. Kalau lensanya adalah lensa Injil. Oleh karena itu Injil apa? Injil bukanlah undangan untuk kita bekerja lebih keras. Sekali lagi, Injil itu adalah deklarasi bahwa Yesus, sebagaimana tadi the good herald,
berkata, Yesus sang Raja kita, Raja di atas segala raja, telah menyelesaikan segalanya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Injil bukanlah beban untuk kita pikul. Pribadi yang ditunjuk. Pribadi yang ditunjuk. Fokus yang harus kita lihat. Pada saat kita membaca yang lama. Menuju kepada Dia. Yaitu Yesus Kristus. Dan apa yang telah Ia lakukan bagi kita semua. Yang melebihi pahlawan-pahlawan manusia yang lama. Seluruh kitab suci dari yang namanya Kejadian sampai Wahyu mengarah kepada satu titik puncak sejarah keselamatan, yaitu apa? Salibnya. Next. Next. Itulah sebabnya Paulus berkata, aku tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekali-sekali aku tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Oleh karena itu disalib, dan oleh karena salib dosa kita ditanggungnya. Kutuk Taurat juga ditanggungnya. Kebenaran diberikan kepada kita. Murka Allah dipuaskan. Sebab Dialah dan hanya Dia yang sanggup membayar cawan murka itu. Kita diperdamaikan dengan Allah karena disalib. Dan disalib pintu anugerah tidak lagi buka tutup, tetapi terbuka untuk selama-lamanya. Beri kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Tanpa salib tidak ada namanya Injil. Sebab tidak ada berita gembira. Kenapa? Karena pada akhirnya kita harusnya mati. Tapi karena salib, puncak daripada keselamatan yang diberikan kepada kita. Baru itu namanya Injil atau berita baik. Amin, saudara-saudara. Tanpa salib tidak akan ada pengampunan. Karena tidak ada yang mati. Yang sanggup membayar cawan murka. Kalau kita yang mati, kita nggak akan bangkit, guys. Tanpa salib tidak akan ada keselamatan, dan tanpa salib tidak akan ada kebebasan. Di salib, Yesus tidak berkata, sekarang giliranmu. Tapi Ia berkata, tetelestai. Oh masyaAllah. Semua sudah selesai. Semua sudah selesai. Dan itulah mengapa Injil lain, next, itu begitu berbahaya. Karena setiap ajaran yang menambahkan sesuatu kepada karya salib Kristus yang sudah selesai dengan sempurna itu, sedikit saja secara langsung berkata bahwa salib itu tidak cukup. Tetapi saudara-saudara, saya minta teman-teman worship itu naik. Saya mau menyatakan bahwa salib Kristus itu cukup.
kasih karunia itu lebih dari cukup. Dan Kristus, Yesus kita, itu cukup. Sehingga pada akhirnya kita bisa berkata, bahwa kita harus berdiri di atas salib. Bukan lagi atas usaha kita sendiri. Marilah kita bermegah dalam Kristus. Bukan bermegah atas kinerja dan performa kita. Percayalah kepada Injil yang sejati. Dan bukan Injil yang lain. Sebab Jesus plus nothing is everything. Jesus plus nothing is everything. Jesus plus nothing is everything. Mari kita bangkit berdiri, saudara-teman. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sebuah pengertian yang benar. Christ is enough. Christ is enough. Nothing else ever matter. Because Christ is enough. Saya harap kita semua bisa meresapi pujian ini sebagai doa kita semua. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need, everything I need is in you. Everything I need, Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Oh, everything I need is in you. Everything I need. Christ my all. Christ my all in all. The joy of my salvation. And this hope will never fail. And this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Oh, Christ is enough for me. We believe, Lord. Christ is enough for me. Oh, everything we need. Everything I need is in you. Oh, everything I need. Oh, Christ
your voice, angkat suaramu, katakan, Christ is enough for me. Yes, you are. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough for me. Terima kasih Tuhan, is enough for me. Oh, everything I need is in you. Everything I need, everything I need, everything I need is in you. Everything I need is in you, Jesus. Tolong setiap kami Roh Kudus untuk kami mengerti akan setiap benih yang Kau taburkan dalam kehidupan kami. Biarlah benih-benih firman ini akan terus bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Beri kami pengertian dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Supaya kami boleh menyadari apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami boleh mengerti dalam segala keadaan, dalam segala situasi, bahwa Engkau sudah menyelesaikannya bagi kami. Ajar kami bagaimana kami bereaksi. Ajar kami bagaimana kami bersikap. Ajar kami bagaimana kami menanggapi semua keadaan yang terjadi dalam kehidupan kami. Roh Kudus, Engkau akan menolong kami, bahkan memimpin kami untuk memahami dan hidup dalam setiap kebenaran yang Kau sudah anugerahkan dalam kehidupan kami semuanya. Sebentar kami akan membawa persembahan kami, syukur kami kepadamu. Terima kasih untuk setiap berkat yang Kau sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Kami mau bawa dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kami mau bawa dengan hati yang penuh dengan sukacita. Setiap persembahan yang kami akan bawa kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan persembahan dan ingin memberikannya secara langsung, Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam kantong persembahan. Kalau Bapak Ibu ingin menggunakan semua internet banking, online banking, digital payment dan sebagainya, ada kris, ada nomor rekening yang ada di atas. Terima kasih Pak Jimmy untuk pelayanannya pada pagi hari ini. Juga tim yang ada duduk di sekitar sebelah sana, teman-teman Undivided, terima kasih banyak. Kalau saudara perhatikan akan apa yang disampaikan Pak Jimmy, itu menolong kita semuanya, bagaimana kita akan bersikap dan apapun yang saudara akan saya lakukan. PPT-nya boleh dibagi Pak. Ada 68 halaman kalau tidak salah. Kalau tidak salah ada 68 halaman, melebihi banyaknya kitab di dalam Alkitab. Nah, memang yang disampaikan Pak Jimmy praktis, hampir setiap PowerPoint itu padat sekali, dan itu mungkin perlu penjelasan bertahun-tahun, ya, dan itu menjadi kisi-kisi bagi kita Pak, menolong kita semuanya. Tapi sekali lagi kita akan bagikan kepada Bapak Ibu dan semua saudara, dan saya berharap Bapak Ibu akan bisa melihat, mempelajarinya kembali, supaya kita tahu
ketika kita membaca Alkitab, ketika kita berdoa, ketika kita dalam pergumulan, bagaimana kita harus menyikapi semua hal, saudara akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ada satu pengumuman penting, jadi ibadah siang hari ini, ibadah Yud tidak ada, ibadah Yud akan diadakan nanti pada sore hari jam 5:30 bersama dengan teman-teman Undivided. Jadi saya mendorong Bapak Ibu sekalian, anak-anak di usia remaja, anak-anak yang di usia pemuda, doronglah untuk mereka nanti sore beribadah bersama-sama. Dengan demikian, ibadah yang biasanya kita lakukan sore hari tidak ada. Tapi ibadah Yud yang biasanya jam 11 siang kita, jam 5, ya jam 5. Biasanya jam 11 diganti jam 5 dan ibadah sore yang biasanya jam 5:30 digabung dengan ibadah jam 5 ini. Baik, saya rasa tidak ada pengumuman yang lainnya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Jimmy, teman-teman yang menyertai dan juga teman-teman Undivided. Mana tadi anaknya? Saudara kenal yang dua yang kembar itu putranya Edi Silitonga. Ya, kalau saudara seumur saya, saudara kenal Edi Silitonga. Betul ya? Tadi Yoses tanya, Pak ada request lagu enggak? Saya punya request, tapi saya tidak yakin Yoses bisa nyanyi. Saudara tahu lagu Romo Romo Ono Maling? Ya, Romo Romo Ono Maling gitu ya. Saya baru paham lagu itu isinya tentang apa. Itu ketika mereka nyanyi hari apa tuh ya, kemarin malam kalau tidak salah, atau Kamis malam, mereka berdua nyanyi Romo Romo Ono Maling. Ternyata itu berbicara mengenai hati yang dicuri, ya hati yang dicuri itu lagu mengenai percintaan. Setelah ibadah mereka akan menyanyikan lagu ini. Silahkan yang mau bernostalgia, silahkan ditinggal, saudara tinggal di sini. Ya, setelah ibadah ya, nanti nyanyi lagu ini. Setelah ibadah, setelah semuanya selesai, supaya tidak mencemari gospel yang tadi kita sudah dengar. Baik, mari semuanya bangkit berdiri. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang kami sudah dengar pada pagi hari ini. Berdoa biarlah benih firman itu tertanam dan tidak ada yang mengambilnya. Dalam setiap hati yang baik, dalam kesetiaan, sehingga firman itu akan bertumbuh dalam kehidupan setiap anak-anakmu, berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kasih karunia daripada Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu dan semua saudara sekarang sampai Maranatha. Berkati setiap anak-anakmu dengan yang baik, yang daripadamu. Perlindunganmu yang sempurna menyertai kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.